Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Udah lama kan Adia gak datang. Sorry ya, Adia lagi banyak kesibukan yang lain. Oh iya, Adia juga mau nyampein di video ini, mungkin Adia uploadnya gak akan rutin kayak yang lain. Ya bisa aja sewaktu-waktu Adia upload, terus lama enggak gitu, karena Adia juga masih memiliki kesibukan yang lain gitu loh. Adia juga nulis, Adia juga harus ngurus rumah, ngurus anak karena Adia udah punya keluarga gitu. Oke deh, hari ini Adia tuh mau lanjutin cerita yang kemarin, yang Cintaku Sahabatku. Jadi hari ini Adia mau upload yang part 2 ya. Oke, selamat menyaksikan. Apa kamu bilang, aku mirip dengan ibumu? Apa maksudnya? Tanyaku keheranan. Kring-kring. Baru saja Angelo ingin menjawab pertanyaanku. Bel sudah berbunyi. Suara bel itu pertanda untuk masuk kelas kembali. Aku sedikit kecewa, karena jujur saja sebenarnya aku penasaran. Apa maksud Angelo yang mengatakan aku mirip dengan ibunya? Apa mungkin maksud dia wajahku tua? Atau wajahku mirip dengan ibunya? Entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu isi hatinya. Aku merasa waktu berjalan begitu cepat. Bukannya baru saja kami keluar dari kelas, tapi kenapa sekarang sudah waktunya kembali ke kelas lagi? Angelo melihat jam di tangannya. Angelo mengerutkan kening, seakan ada yang salah. Dan ternyata benar saja, ternyata suara bel itu bukanlah pertanda masuk kelas kembali untuk belajar. Namun, bel pertanda akan adanya pengumuman. Tes, 1, 2, 3. Di speaker sekolah terdengar suara seorang pria dewasa. Yah, aku sudah tahu, itu pasti Pak Rahman. Beliau adalah guru di bagian tata usaha yang biasanya memang paling sering menggunakan speaker sekolah. Dikarenakan beliau ini orangnya sedikit narsis dan karakternya lucu. Beliau juga orangnya sangat baik dan suka membantu siswanya yang kurang mampu sepertiku ini. Selamat pagi menjelang siang. Ini memangnya sudah siang. Baiklah, canda Pak Rahman. Selamat siang para siswa dan siswiku yang tercinta. Ada sedikit pemberitahuan atau pengumuman untuk kalian semua, dan semoga ini menjadi berita yang membahagiakan bagi kalian semua. Jadi begini, dikarenakan hari ini ketua yayasan kita akan datang ke sekolah kita, dan beliau ingin mengadakan rapat dengan seluruh guru dan juga ketua komite. Sementara itu jadwal juga sudah diundur. Maka dari itu seluruh siswa diperbolehkan pulang lebih awal dari biasanya. Dan untuk semua ketua kelas dipersilahkan ambil surat keterangan pulang cepat dari guru piket. Sepertinya itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oh iya anak-anak, di sini kalian langsung pulang ke rumah. Jangan ada yang nongkrong, apalagi sampai bentrok dengan sekolah lain. Jangan ada yang membuat kericuhan, apalagi pacaran di taman-taman. Kalau sampai ada laporan dari pihak luar, lanjut beliau, bahwa anak-anak dari SMK Nusa Bangsa melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka pihak sekolah tidak akan segan-segan memberikan hukuman bahkan tindakan tegas kepada siswa yang melanggar. Baiklah, sepertinya itu saja. Terima kasih. Yeay, hore! Sorak-sorai terdengar jelas dilakukan para siswa-siswi. Pulang cepet. Aduh, ujar Angelo seakan tidak menyenangi berita yang pastinya menyenangkan ini. Kenapa, Gil? Bukannya pulang cepat sesuatu yang sangat menyenangkan dan terasa seperti mendapatkan keajaiban untuk kita-kita ini? Tanyaku keheranan.
Keajaiban apaan? Yang ada itu, aku paling males kalau pulang ke rumah. Loh, kenapa? Kamu aneh. Ketemu sama mama, itu udah bisa dipastikan kalau akan gitu lagi. Jadi males aku. Aneh ya kamu ini. Ketemu sama mama sendiri kok males. Memangnya kenapa sih sampai kamu gitu? Bukannya mamamu wanita yang modern banget. Jadi pasti menyenangkan. Justru itu. Karena mama wanita modern, stylish, modis, fashionable, gaya, dan enggak terkalahkan. Aku merasa dia bukan mamaku, tapi dia artis yang disewa sama papa untuk jadi teman hidupnya. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Gal? Kamu gak boleh loh benci sama ibu kamu sendiri. Apapun yang beliau lakukan, atau seburuk apapun beliau, ya tetap kamu gak bisa dipungkiri kalau beliau tetap ibu kamu. Ibu yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan juga merawat kamu. Kamu salah. Mama aku cuma mengandung dan melahirkan aku. Yang membesarkan, merawat, dan hidup sama aku selama ini ya bibi, bukan mama. Hah? Apa semua orang kaya hidupnya setragis ini? Apa semua anak orang kaya tidak memiliki kasih sayang? Maybe. Ya, mungkin gak semua sih. Cuman nasibku dapat orang tua yang berbeda dengan orang lain. Tunggu. Tadi kan kamu bilang aku mirip sama mamamu. Berarti aku orangnya sedingin itu. Bukan dia, tapi mamaku yang lain. Hah? Gimana? Mama yang lain? Memangnya kamu punya berapa mama? Oke, jadi gini. Aku itu, kalimat Angelo terputus ketika ada suara telepon seluler berbunyi. Kring. Alah, ganggu aja nih anak. Udah gak apa-apa, kamu angkat aja dulu. Sekalian kita jalan ke kelas, ambil buku sama tas. Soalnya juga aku mau pulang langsung ke rumah. Oke, bentar aku telepon dia dulu. Temanku dari Jakarta. Angelo sedikit menjauh dariku dan aku tidak tahu apa yang dia bicarakan dan sama siapa dia bicara. Yang pasti, aku langsung berjalan menuju kelas untuk membereskan buku-buku dan semua peralatanku. Dan aku akan pulang ke rumah, akan bertemu bapak dan ibuku. Aku rasa kami akan membuat kue atau membantu ibu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Bantu ibuku di rumah majikannya. Aku lupa sudah atau belum kasih tahu kalau ibuku itu buruh cuci. Sekalian kalau biasanya tempat dia bekerja meminta bantuan beliau untuk membereskan rumah, ya atau yang lain, ya beliau akan melakukan tentu saja dengan imbalan uang lebih. Beliau akan mengerjakan dengan senang hati dan biasanya aku memilih untuk membantu beliau karena aku suka. Mungkin sekitar 10 menit sudah Angelo teleponan. Akhirnya aku terlihat kembali ke kelas dengan menggaruk-garuk kepalaku yang kurasa itu tidak gatal. Dan aku tidak tahu apa penyebabnya. Dia seperti orang salah tingkah. Aku rasa yang tadi telepon itu pacarnya, makanya dia salah tingkah. Ya, aku rasa begitu. Mana ada sih di dunia ini cowok seganteng dia belum punya pacar, kecuali orang cupu kayak aku. Ya, gak akan ada yang mau. Rumah kamu di mana? Aku antar ya, ujar Angelo setelah berada di dekatku. Hah? Apa kamu bilang? Aku gak lagi salah dengar kan? Tanyaku kembali padanya. Loh, memangnya kenapa? Apa ada peraturan? Aku tidak boleh mengantar teman sebangku pulang ke rumahnya? Enggak. Bukan gitu maksud aku. Tapi, aneh gak sih?
Kita baru pertama kali kenal. Hari ini pertama kita kenal dan memangnya kamu gak malu gitu kalau antar aku pulang? Malu? Memangnya kenapa? Maksudnya kamu apa? Aku gak paham. Ya masa iya sih cowok seganteng kamu, sekeren kamu, setajir kamu malah mau anterin aku pulang? Loh, memangnya kenapa? Ada peraturan di dunia ini yang mengatur perbedaan taraf dan batas-batas dalam berteman? Gue rasa enggak kan? Yang punya badan itu gua, bukan orang lain. Jadi hak gua dong. Suka-suka gua juga. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Seketika aku merasa malu melihat raut wajahnya berubah. Seakan dia sangat marah padaku. Aku hanya bisa terdiam menundukkan wajahku. Jujur saja, aku ini anaknya tidak bisa dibentak. Jujur, aku takut karena bapakku tidak pernah memarahi aku. Bahkan, bapak selalu bersikap baik dan manis padaku. Jadi aku tidak pernah merasakan yang namanya dibentak seorang pria, kecuali orang-orang yang membenciku. Dan sepertinya Angelo menyadari hal itu, sehingga dia langsung menghembus napas panjang. Tak lupa ia mengusap dahinya dengan keras, lalu menghempaskan tangannya. Sebenarnya itu membuat aku semakin terdiam. Aku bingung harus berlaku bagaimana. Aku kira terlalu cepat karena aku terlalu takut. Aku langsung menarik tanganku lalu berlari dengan cepat menghindar dari Angelo. Aku tahu Angelo masih berdiri di sana, terdiam. Mungkin juga dia tidak sengaja membentakku. Tapi bagaimana? Aku memang tidak bisa mendapatkan perlakuan demikian. Bahkan saking bingungnya aku sampai menangis. Aku hanya bisa duduk di tembok belakang sekolah. Jujur saja jarang didatangi orang lain. Di sana aku menangis terseduh-seduh. Sepertinya terdengar keterlaluan. Tapi aku anaknya memang begitu. Setiap kali dibentak atau dimarahi orang lain. Zoya, panggil Angelo mencariku. Zoya, kamu di mana? Kamu masih di sekolah ini kan? Tiba-tiba saja aku mendengar suara yang lain memanggil-manggil namaku. Dan jujur saja aku bingung harus berbuat apa. Semuanya terjadi begitu cepat. Ini seperti adegan sinetron yang mana kejadiannya berlangsung dengan sangat cepat. Aku masih terdiam di tempat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan hingga akhirnya aku mendengar langkah kaki Angelo semakin mendekat. Angelo, kamu ngapain di sini? Bukannya yang lain udah pada pulang. Kenapa kamu masih di sini? Tanya wanita yang sepertinya aku mengenal suara itu. Lu lihat Zoya nggak? Tanya Angelo pada gadis itu. Zoya? Bukannya anak itu udah pulang dari tadi? Belum, dia kabur dari gua. Hah? Kenapa? Gue mau antar pulang. Dia ketakutan kabur. Ya ampun, bego banget. Itu anak, sayangnya aku gak lihat. Oh, oke. Kalau gitu gue pulang dulu. Angelo, kamu gak ada acara? Kamu ada acara gak minggu ini? Ada, gue sibuk. Oh, oke. Bye Angelo, hati-hati ya. Tampaknya Angelo tidak menghiraukan gadis itu sama sekali. Setelah kurang lebih 5 menit, aku diam tanpa suara dan suasana pun telah kembali hening. Akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dari persembunyianku. Tujuanku saat itu hanya ingin cepat sampai di rumah. Masalah Angelo biarkan besok pagi saja dijelaskan. Aku tidak mau memikirkannya sekarang. Terserah Angelo mau beranggapan seperti apa. Meski aku juga bingung bagaimana cara menjelaskan semuanya kepada Angelo. Mungkin saat ini dia sudah membenciku. Sesampainya di rumah, aku mendapati rumah dalam keadaan kosong. Bapak dan ibuku sepertinya mereka tengah bekerja. Dikarenakan keduanya tidak berada di rumah, aku pun bingung sendiri akan kemana. Namun aku memilih masuk dan duduk di atas kursi kayu yang berada di ruang tamu.
Apa yang harus aku kerjakan? Rasanya bosan banget kalau di rumah sendirian gini, batinku. Sejenak aku mencoba memikirkan kira-kira kemana orang tua aku pergi. Setauku tadi sebelum aku berangkat, Bapak mengatakan beliau tidak bekerja hari ini. Dikarenakan aku belum menemukan jawaban yang kucari, akhirnya aku memutuskan untuk menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Setelah itu berjalan gontai menuju tempat tidurku. Langsung saja aku hempaskan tubuhku ke atas kasur. Masih menggunakan seragam sekolah yang kukenakan untuk ke sekolah tadi, ditambah dengan kaos kaki yang masih terpasang di kakiku, hanya sepatu yang sudah kubuka. Aku sengaja terlentang menghadap langit-langit rumahku yang terlihat sangat mengenaskan. Pada beberapa bagian sudut plafon terdapat lubang rembesan atap yang bocor. Warnanya sudah sangat kusam. Sudahlah, tidak usah dibahas. Hanya membuat aku merasa semakin tersisih dari teman-teman yang lain. Kalau sudah berurusan dengan materi, yang jelas saja aku kalah telak. Salahku memilih sekolah di tempat notabene banyak anak orang kaya, dan parahnya aku berteman dekat dengan beberapa dari mereka. Tring-tring, di ponselku terdengar notifikasi pesan singkat masuk. Dengan wajah yang malas, aku membukanya untuk mengetahui pesan dari siapa itu. Barangkali ibu atau bapak yang menyampaikan sesuatu padaku. Namun ternyata pengirim dari pesan itu membuatku terkejut bukan kepala. Boleh gak kita ketemu sebentar? Aku ada di depan rumahmu sekarang. Isi pesan dikirimkan Angelo padaku. Sontak melihat pemandangan itu, pupil mataku membesar, seolah memastikan bahwa apa yang ditangkapnya adalah nyata, bukan hanya imajinasi atau hanya halusinasi belaka. Aku mencoba mengucuk mataku dan memperhatikan isi pesan itu kembali. Zoya, aku boleh kan main ke rumah kamu? Zoya, keluar dong. Melihat pesan kedua dan ketiga, aku langsung bangkit dari tempat tidurku dan bergegas berlari menuju ruang tamu untuk membukakan pintu depan, sekalian memastikan apa benar Angelo di depan rumahku. Jangan-jangan dia hanya bersanda dan ingin membuatku salah tingkah saja. Kamu, aku benar-benar tidak bisa melanjutkan kalimatku. Bagaimana bisa anak itu menemukan alamat rumahku? Hai Zoya, aku main ya, sapa Angelo diikuti senyuman hangatnya. Kamu? Aku masih belum percaya Angelo ada di sini. Kamu kenapa? Kok kayak liar hantu gitu? Dari mana kamu tahu alamat rumahku? Oh, itu bukan perkara besar untuk aku. Apa susahnya minta data kamu ke guru-guru di sekolah? Apa? Bagaimana mereka dengan mudahnya menyebarkan data pribadi siswa pada orang lain? Aku bukan orang jahat, Zoe. Aku melihat tajam ke arah Angelo. Maaf ya teman-teman, dia masih kurang enak badan nih. Oke, kita lanjut lagi. Dengan menggaruk bagian kepala belakangnya. Jujur saja ini kali pertama rumahku kedatangan tamu seperti Angelo. Anak sekolah dengan mengendarai mobil mewah. Untung saja rumahku tidak harus masuk ke gang kecil sehingga dia bersama kendaraannya bisa leluasa masuk ke perkarangan rumahku. Aku gak disuruh masuk gitu? Tanya Angelo membuatku tersadar dari lamunanku. Iya maaf, ayo duduk di sini. Di teras, jangan masuk, ibu sama bapak gak ada di rumah. Nanti jadi fitnah, sahutku menggeser kursi kayu karya tangan bapak yang sudah menghiasi teras kami selama 2 tahun terakhir. Mantap.
Hari gini masih ada cewek peduli sama Norma. Gel, ini bukan Jakarta. Dan aku bukan cewek kota yang gaul dan modis. Nggak apa, aku lebih suka yang polos begini daripada yang agresif. Angelo mengatakan hal itu dengan berusaha menahan tawa. Sorry, apa tadi kamu bilang? Bukan apa-apa kok, gak penting juga. Hehehe. Karena aku tahu Angelo hanya bercanda, maka aku meninggalkannya untuk mengambilkan minum untuknya. Ibu selalu berpesan untuk selalu menyediakan tamu minum, tidak peduli siapapun itu dan apapun tujuannya datang ke rumahku. Karena itu adalah adab sebagai tuan rumah. Ibu juga selalu mencontohkan hal tersebut secara langsung padaku. Setiap ada tamu yang datang ke rumah, beliau selalu berusaha memberikan pelayanan terbaiknya sebagai pemilik rumah. Dalam keadaan tidak memiliki sesuatu untuk disajikan sekalipun, beliau akan tetap menyuguhkan seadanya. Dan hal itu membuat ibu disanjung oleh orang-orang yang pernah bertandang ke kediaman kami. Teman-teman dari bapak saja sangat menyukai cara ibu dalam mengurus rumah tangga, karena mereka berada dengan istri mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan selalu menyembunyikan segala sesuatu di saat ada tamu. Kamu mau kemana? Tanya Angelo. Mau ambilkan tamuku minum, saatku seraya beranjak masuk. Kalimat Angelo terputus karena aku sudah masuk ke dalam rumah. Oke teman-teman, ya ampun, yang kali ini lebih panjang ya versinya. Oke, makasih banyak teman-teman udah dengerin Adia berceloteh lagi kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, kekuatan iman untuk beribadah dalam kepercayaan masing-masing, dan juga selalu melakukan hal-hal yang positif dan berdampak besar bagi kehidupan teman-teman semua. Oke, selamat ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.